Nah, Baik, selamat siang. Mohon izin Prof. Jati. Mohon izin saya Ahmad Ali Kafi eh, akan mempresentasikan analisis pembiayaan infrastruktur revitalisasi Pasar Mardika dengan skema surat berharga syariah negara atau SBSN. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, Indonesia memiliki potensi ekonomi yang luar biasa, namun pembangunan infrastruktur masih sering terjebak dalam pola Java sentris. Di saat yang sama, pemerintah menghadapi tantangan besar, yaitu dana APBN yang terbatas untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur, sementara ketergantungan pada utang luar negeri seringkali terbentur pada persoalan bunga atau riba. Nah, dalam hal ini, surat berharga syariah negara karena termasuk ekonomi Islam, dalam hal ini masuk untuk mengatasi problem-problem tersebut. Kesenjangan ini sangat terasa di Pasar Mardika, Kota Ambon, yang merupakan pusat ekonomi rakyat tertua, namun kondisinya kian kumuh dan tidak layak. Sebagai solusi nyata, pemerintah menghadirkan SBSN PBS, sebuah instrumen pembiayaan inovatif yang berbasis pada aset real dan sepenuhnya patuh pada prinsip syariah. Jadi dalam hal ini tidak ada riba. Melalui revitalisasi pasar mardika, skema ini membuktikan bahwa keuangan Islam bukan sekadar konsep, melainkan mesin penggerak yang mampu menjembatani kesenjangan pembangunan dan menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Nah, untuk tujuan penelitiannya sendiri, menganalisis skema serta mekanisme pembiayaan proyek revitalisasi pasar mardika melalui instrumen SBSN, mengevaluasi kesesuaian skema pembiayaan kedua proyek tersebut dengan prinsip-prinsip fundamental ekonomi Islam, menganalisis bagaimana kedua proyek ini menjadi solusi pembangunan infrastruktur di Indonesia, khususnya di kawasan timur, mengidentifikasi manfaat yang telah dihasilkan oleh proyek, baik bagi masyarakat lokal, pemerintah daerah, maupun pengembangan ekonomi syariah nasional. Nah, untuk paradigma ekonomi syariah sendiri dalam infrastruktur, yang pertama keadilan dan transparansi, menekankan distribusi kekayaan yang adil melalui kemitraan yang setara, tata kelola diawasi ketat oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Yang kedua, berbasis aset real. Pendanaan wajib terikat pada underlying aset. Proyek harus memiliki wujud fisik dan manfaat ekonomi yang jelas. Misal, jalan, pasar, bendungan bukan sekedar instrumen kertas spekulatif. Jadi memang harus ada fisiknya ya, dan fisiknya itu harus mempunyai kemaslahatan bagi umat dan masyarakat. Yang ketiga, bebas transaksi terhalang. Pembersihan total dari unsur riba, gharar, dan maisir, spekulasi pasar. Nah, untuk metrik instrumennya sendiri dan akadnya, ada pertama ada sukuk, bukti kepemilikan proporsional atas aset atau manfaat proyek, instrumen utama untuk menghimpun dana. Jadi harus ada proyeknya itu harus kelihatan, misal sekolah, pasar, jalan. Nah, terus untuk yang kedua mudharabah, seperti yang kita ketahui pada saat kita akad di bank-bank syariah seperti itu, mudharabah kerjasama modal dan pengelola berbasis bagi hasil. Terus musarohah joint venture project di mana kerugian ditanggung proporsional sesuai porsi modal. Kemudian murabahah jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati di awal. Nah, ini sangat ideal untuk pengadaan fisik. Nah, terus ijarah sewa menyewa aset atau jasa dalam waktu tertentu, akad utama untuk pembiayaan aset dengan manfaat berkelanjutan. Nah, untuk profil proyeknya sendiri, revitalisasi Pasar Mardika, Kota Ambon, lokasinya di Ambon, Provinsi Maluku. Jenis proyeknya revitalisasi pasar tradisional, sumber dayanya SBSN, BBS, tujuannya untuk mengatasi ketimpangan pembangunan infrastruktur antara kawasan barat dan timur Indonesia. Desentralisasi pembangunan daerah, jadi untuk meratakan pembangunan itu enggak cuma Java sentris, tetapi di luar Jawa pun pembangunan juga merata.
Nah, ini untuk mekanisme aliran dana berbasis akad ijaroh. Yang pertama, penerbitan Kemenq menerbitkan SBSN, investor syariah menyertakan modal. Selanjutnya, dana disalurkan ke Kementerian PUPR dan Pemda untuk merevitalisasi fisik Pasar Mardika. Dalam hal ini yang terlibat di SBSN itu nggak cuma Kementerian PUPR saja. Di Kementerian Agama pun untuk membangun sekolah, kampus, dan lain sebagainya juga seperti itu. Ada transfer langsung dari Kementerian Keuangan ke kementerian-kementerian yang ada, nggak cuma Kementerian PUPR. Nah, yang ketiga, underlying aset pasar mardika resmi beroperasi dan bertransformasi menjadi aset berwujud pendukung sukuk. Yang keempat, akad ijarah negara secara resmi menyewa aset pasar tersebut dari representasi kepemilikan investor. Yang kelima, negara mengalokasikan APBN berkala untuk membayar sewa yang menjadi pengembalian pokok dan bagi hasil bagi investor. Nah, kesesuaian dengan prinsip ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Nah, yang pertama bebas riba, menggunakan pengembalian berbasis pembayaran sewa fasilitas via ijarah, memutus sistem presentasi bunga atas utang. Yang kedua, aset real, ke instrumen terikat langsung pada wujud fisik pasar mardika, menghindari perputaran uang spekulatif tanpa bayar barang nyata. Jadi harus ada barangnya, harus ada fisiknya. Kalau nggak ada fisiknya, itu yang namanya uang spekulatif. Kemudian transparansi diawasi oleh audit berlapis dari Bappenas, Kemenq, dan Dewan Fatwa, Dewan Syariah Nasional (MUI). Kemudian untuk kemaslahatan, manfaat dialirkan langsung kepada lapisan pedagang kecil atau masyarakat langsung, mendongkrak martabat ekonomi kelas bawah. Jadi SBSN itu harus ada dampaknya bagi masyarakat nggak, dan itu harus sifatnya bangunan-bangunan publik. Untuk keadilan, merelokasi modal finansial Jawa sentris langsung ke infrastruktur kawasan timur Indonesia. Jadi antara Jawa dan luar Jawa nanti ada keseimbangan. Kemudian manfaat yang dihasilkan secara ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serapan tenaga kerja berjenjang, fase konstruksi hingga fase operasional, termasuk keamanan, parkir, dan kebersihan. Percepatan sektor real, menghidupkan rantai pasok lokal, logistik, transportasi, atau kuliner di sekitar kawasan pasar. Pendapatan harian, dalam hal ini fasilitas bersih dan teratur memperpanjang jam operasional dan menarik lebih banyak pengunjung, mendongkrak omset UMKM yang ada di pasar tersebut. Kemudian untuk ruang publik inklusif menciptakan titik interaksi sosial yang aman dan nyaman tanpa memandang kelas ekonomi. Kemudian untuk pemenuhan hak pedagang, mengangkat martabat pedagang kecil dengan memberikan lingkungan kerja yang higienis dan terbebas dari ancaman kebakaran. Nggak hanya ancaman kebakaran, tapi juga kalau pasarnya bersih dan rapi kan mungkin lebih nyaman ya. Pasar modern seperti pasar-pasar di Eropa-Eropa mungkin. Nah, untuk simpulan dalam hal ini, pendanaan SBSN BPS efektif untuk proyek infrastruktur kerakyatan di kawasan timur Indonesia. Tidak hanya untuk proyek skala besar seperti jembatan dan jalan tol. Proyek ini membuktikan bahwa ekonomi Islam dapat menjadi solusi atas ketimbangan pembangunan dengan mengalokasikan dana ke daerah-daerah yang selama ini tertinggal. Skema pembiayaan inovatif non APBN seperti SBSN BPS mampu mengatasi keterbatasan fiskal negara dalam membiayai proyek infrastruktur strategis nasional. Sarannya dalam hal ini pemerintah pusat mungkin diperluas lagi skema SBSN pada sektor infrastruktur pro rakyat lainnya seperti irigasi, pasar, jalan, sanitasi, sekolah di kawasan luar Jawa atau timur Indonesia. Kemudian untuk pemerintah daerah, formulasikan proposal bank proyek infrastruktur prioritas untuk ditawarkan, wajib memastikan tata kelola dan pemeliharaan underlying aset pasca revitalisasi, seperti Pasar Mardika tadi.
Untuk akademisi, lakukan riset diagnostik kelanjutan mengenai variabel sukses dan hambatan eksekusi skema SPSN, BPS di area terpencil guna menyempurnakan literatur kebijakan. Untuk sebagai masyarakat sipil, mungkin bisa berpartisipasi aktif dalam demokratisasi pendanaan dengan mengalihkan tabungan pasif ke instrumen suku retail untuk mendukung kemandirian bangsa. Mungkin dalam hal ini mengalihkan konvensional ke berbasis syariah. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya, Prof. Jati. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.